bagaimana dampak penguatan rupiah terhadap perusahaan dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Saya bersama dengan kepala analis dari Rekapital Sekuritas, Andrew Argado. Selamat siang, Andrew. Ya, selamat siang. Baik, Andrew, Ya. Kita lihat tren rupiah tadi terus menguat ya. Minggu lalu sempat berada di bawah 13.000. Ya. Bagi kita orang kebanyakan ini terdengar sebagai sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya bagi perusahaan, bagi para emiten, apakah ini juga mutlak merupakan sesuatu yang baik? Iya, jadi sebelumnya kita harus cermati dulu apakah penguatan ini bersifat sementara atau mungkin bersifat jangka panjang. Bagi emiten sendiri yang saya perhatikan adalah mereka butuh yang namanya volatilitas yang sedikit, yang kecil. Artinya ketika rupiahnya bergejolak, naik turun itu justru malah tidak baik. Gitu. Dan kemudian kalau memang rupiahnya menguat dalam rentang waktu yang menengah atau jangka panjang, itu diuntungkan pasti emiten-emiten yang punya raw material import. Dan kemudian emiten-emiten yang kebetulan menerbitkan surat utang berdenominasi US dollar. Tapi di satu sisi, emiten-emiten yang punya orientasi penjualan produk yang ekspor, itu pasti tidak akan diuntungkan dengan penguatan rupiah tersebut. Oke, bicara langsung ke nama, perusahaan mana yang menurut Anda akan diuntungkan dari penguatan rupiah dan kenapa? Ya, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya berkaitan dengan import bahan baku, sebut saja misalnya Kalbe Farma, kemudian Charon Pokpan, ada Japfa, ada Main, ada ISSP, ada Krakatau Steel. Dan itu mereka juga diuntungkan dengan import raw material yang boleh dibilang kebanyakan import atau dominasi import. Dan kemudian ketika kita bicara mengenai emiten-emiten yang menerbitkan surat utang dalam bermata uang US, itu sebut saja ada Astra, ada XL, ada Garuda Indonesia, kemudian ada BMTR, Indosat, Lippo Karawaci, BSDE. Itu juga akan diuntungkan terkait dengan penerbitan surat utang bermata uang US. Dari 500 sekian perusahaan yang sudah listing, yang sudah go public di Indonesia, menurut Anda sebagian besar akan diuntungkan atau sebagian besar akan dirugikan dari penguatan rupiah ini? Iya, kalau kita lihat, kalau kita petakan dari 500 something itu, jadi kebanyakan sih banyak yang diuntungkan ya. Kebanyakan yang diuntungkan. Kenapa demikian? Dari sisi direct exposure-nya seperti itu. Tapi dari sisi indirect exposure-nya, penguatan rupiah itu diharapkan dapat menekan yang namanya inflasi. Nah, ketika inflasi terjadi, mereka juga akan diuntungkan dengan meningkatnya daya beli masyarakat atau purchasing power. Dan perusahaan yang masuk dalam sebagian kecil, perusahaan yang dirugikan, apa dan kenapa? Oke, jadi kalau kita lihat mereka-mereka atau emiten-emiten yang punya orientasi produk yang penjualan ekspor itu seperti Sril, kemudian PBRX, ada Medco, ada Adaro, ada Inco. Dan kemudian mereka memang sudah terimbas atau mungkin beberapa emiten-emiten pertambangan juga sudah terimbas melandainya harga komoditas. Ditambah lagi dengan penguatan rupiah, artinya produk mereka akan lebih tidak kompetitif terhadap produk-produk di negara tujuan ekspor. Jadi itu yang harus dicermati oleh investor. Oke, dan kalau kita lihat, saya mau baca dulu harian kontan hari ini yang ternyata juga mengangkat dampak menguatnya rupiah pada emiten di bursa saham. Mari kita lihat headline-nya pada hari ini. Dari dalam judul depannya, Kontan mengulas bahwa penguatan rupiah beberapa pekan terakhir menjadi angin segar bagi sejumlah emiten, khususnya yang tergantung pada bahan baku impor dan utang luar negeri. Nah, rupiah yang kuat berarti bahan baku impor semakin murah. Selain itu, utang luar negeri berbentuk dolar juga akan semakin mudah dicicil dengan rupiah yang kuat. Semuanya bisa Anda lihat di edisi Kontan hari ini, dan itu juga ada beberapa grafik. Ya, baik Andrew, kalau kita lihat tadi Kontan mengaitkan antara penguatan rupiah dengan utang luar negeri. Memangnya seberapa besar utang luar negeri dari para perusahaan kita ini? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa utang luar negeri Indonesia memang cukup banyak juga dihasilkan dari sektor swasta. Nah, sektor swasta ini kan belum tentu semuanya listed company ya. Tapi kalau kita lihat memang ada beberapa listed company juga punya banyak exposure juga terhadap utang luar negeri. Bermata uang US dollar seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang cukup signifikan lah seperti itu. Baik, terakhir, seberapa jauh penguatan rupiah ini kalau terus bertahan atau bahkan lebih kuat lagi ke bawah 13.000 bisa berdampak merugikan bagi perusahaan-perusahaan yang orientasi ekspor? Seberapa jauh exposure-nya? Apakah perusahaannya akan mengalami kesulitan apakah mereka akan mengalami masa-masa yang sangat sulit, bahkan sampai layoff, atau bagaimana? Seberapa jauh exposure-nya? Iya, jadi kalau ketika kita berbicara mengenai ekspor itu, kebanyakan adalah di perusahaan tambang ya. Setelah harga komoditasnya melandai dan kemudian ditopang ditambah lagi dengan penguatan rupiah, ini juga akan buruk bagi mereka. Seberapa jauh, ketika kami prediksi ini berada di 12.500 sampai 12.800 ke depannya. Tapi ketika berada di bawah itu justru akan... Ketika di bawah 12.500 itu justru akan berdampak negatif terhadap
terhadap emiten-emiten khususnya untuk pertambangan. Baik, terima kasih Andrew Argado, Kepala Analis dari Rekapital Sekuritas.